Jadi kalau misalkan pun indikasi kesulitan belajar bisa terjadi, biasanya memang baru umumnya terlihat paling banyak gitu ya kasus kesulitan belajar yang datang ketika udah di kelas 4-5 SD. Karena biasanya tuntutan itu udah makin tinggi dan akhirnya itu kayak terakumulasi. Tapi kalau sebenarnya kesulitan belajar, indikasi-indikasinya itu sebenarnya harusnya sudah bisa ditarik ke riwayat perkembangan dari awal gitu. Karena kalau yang kita bilang kesulitan belajar itu specific learning difficulties gitu ya, itu masuk sebenarnya di payungnya itu neurodevelopmental disorder. Ya, neurodevelopmental disorder ini memang dipengaruhi oleh memang otak pemrosesan yang berbeda gitu ya, mempengaruhi fungsi perilaku dan fungsi belajar yang biasanya sudah mulai ada indikasinya di awal perkembangan. Walaupun diagnosanya biasanya baru ajak tuh memang sudah di usia yang agak lebih tinggi gitu ya. Karena misalnya kesulitan belajar baca gitu kan, di anak 4-5 tahun belum bisa baca, ya kita nggak bisa bilang dia kesulitan belajar membaca karena memang masih tahapannya sedang di tahap belajar membaca gitu. Tapi biasanya ada indikasi-indikasi tertentu. Tapi contohnya apa sih Mbak gangguan belajar itu? Kayak apa aja gitu? Oke, kesulitan belajar itu jadi biasanya dibagi 3 gitu ya. Ada kesulitan belajar membaca atau disleksia, atau menulis atau disgrafia, sama diskalkulia atau yang berkaitan sama operasi hitung atau matematika gitu. Nah, kesulitan belajar ini berbeda dengan intelektual disabilitas. Oke. Kalau intelektual disabilitas itu memang biasanya dia ranahnya tuh global. Jadi di berbagai aspek itu memang dia kesulitan menangkap informasi, kesulitan memproses gitu ya, dan daya tangkap untuk menganalisa sesuatu tuh menjadi sulit. Dan biasanya ada juga kesulitan di fungsi adaptif sehari-hari. Kalau misalkan kesulitan belajar spesifik, itu secara umum anak ini sebenarnya diajak ngomong nyambung gitu ya. Kalau misalkan ngobrol tuh dia ngerti kok ini harus kesimpulan apa. Tapi kenapa ya kalau spesifik untuk lagi yang baca itu dia kesulitan gitu. Jadi makanya disebutnya kesulitan belajar spesifik. Karena biasanya secara kapasitas intelektualnya memadai gitu. Daya nalarnya memadai, tapi hanya spesifik nih ketika di situasi dia harus membaca yang informasinya tuh tertulis, dia kesulitan. Tapi kalau lisan diajak ngobrol nggak ada kesulitan. Yaitu adalah silo.